Tahu gak sih, kalau kamu punya pacar, ketika waktunya belum siap atau kamunya yang belum siap, jangan-jangan itu bisa jadi bumerang loh dalam hidupmu. Kalau belum mandiri sama sekali, bisa jadi hubungan pacarannya malah terlalu dipaksakan. Kamu seperti gelas yang masih kosong. Akhirnya hubungan pacaran itu malah jadi beban. Siapa sih yang gak pingin punya pacar? Merasakan sensasi indah dan mendebarkan di dalam hati. Ada orang yang merhatiin kamu senantiasa. Ngirimin makan ketika kamu pasang status lagi lapar nih. Ada yang bantuin ngerjain tugas ketika kamu udah pusing 7 keliling. Bahkan ada yang langsung datang pertama kali ketika kamu pasang status lagi sakit. Wah. Menyenengin banget ya. Pasti dong, semua orang seneng yang namanya punya pacar. Wait. Tapi tunggu dulu nih my friend. Tahu gak sih, kalau kamu punya pacar ketika waktunya belum siap atau kamunya yang belum siap, jangan-jangan itu bisa jadi bumerang loh dalam hidupmu. Aku udah ketemu banyak banget nih sama anak muda yang akhirnya hidupnya jadi kacau, bahkan pusing 7 keliling, studinya berantakan, masa depannya juga berantakan gara-gara pacaran ketika mereka belum siap. Wah, bisa jadi ngeri ya. Kalau diibaratkan seperti anak kecil yang belum siap memegang pisau nih my friend. Bisa jadi pisau itu malah kepake buat motong jarinya sendiri. Atau kalau diibaratkan seperti orang yang lagi berlatih nyetir. Kalau dia belum siap tapi dipaksakan untuk langsung keluar nyetir mobil sendiri. Bisa dibayangin dong, paling parah bisa jadi nabrak atau bahkan kehilangan nyawa gara-gara kecelakaan. Wah, tentunya kamu gak mau ngalamin hal yang seperti itu dong. So my friend, kalau memang belum siap, mendingan kamu pikirin ulang deh. Hari ini aku bakal bagi ini 5 tanda kalau kamu belum siap pacaran. Yang pertama, belum mau komitmen. Ini adalah salah satu hal yang paling penting sebelum kamu membangun hubungan yang namanya pacaran. Artinya bukan hanya happy-happyan doang ya my friend, tapi kamu harus banget yang namanya mau berkomitmen. Artinya apa sih? Komitmen ya hanya sama satu orang aja, yaitu sama pacar kamu doang. Jangan sampai ya, kalau kamu udah mau pacaran, tapi kamu masih lirik kanan, lirik kiri, atau kamu nggak mau nih berkomitmen. Siapa tahu lebih asik dong kalau sama banyak orang sekaligus. Wah, itu bahaya banget. Itu tandanya kamu memang belum siap pacaran. Komitmen artinya juga kamu berani berkorban my friend. Nah, kalau belum punya pacar, boleh nih berteman atau jalan berduaan sama siapapun. Tapi kalau udah yang namanya pacaran dan siap komitmen, sekali lagi, artinya kamu juga harus mau berkorban loh untuk memangkas hubungan-hubungan kamu mungkin yang sebelumnya terlalu dekat dengan lawan jenis. Nah lo, jadi mikir ulang kan sebelum pacaran. Yang kedua, belum mandiri. Belum mandiri di sini bukan artinya sekedar belum bisa mandi sendiri loh ya. Tapi mereka adalah orang yang belum bisa mengurus dirinya sendiri. Misal nih, secara financial, bayangin mau pacaran tapi harus ngutang sana ngutang sini. Atau pakai modal orang tua, ya boleh sih. Tapi hati-hati ya, kalau belum mandiri sama sekali bisa jadi hubungan pacarannya malah terlalu dipaksakan. Atau mandiri juga bicara tentang dalam hal menyelesaikan masalah misal. Kalau dia aja belum bisa mandiri dan bertanggung jawab sama studinya, sama pekerjaannya, sama tanggung jawabnya, gimana dong dia bisa mengurus anak orang lain? Coba deh pikir ulang. Jangan-jangan ngurus dirinya sendiri aja dia nggak bisa. Akhirnya hubungan pacaran itu malah jadi beban. Yang ketiga, belum dewasa. Belum dewasa ini my friend bukan hanya bicara soal umur loh ya. Karena ada banyak orang yang sudah dewasa secara umur, tapi tetap aja nggak dewasa secara mental. Artinya bisa jadi hubungan ini cuma jadi hubungan yang tanpa arah dan tujuan. Itu tuh salah satu ciri orang yang belum dewasa. Bisa jadi pacaran kamu pun cuma dijadiin mainan. Atau bahkan cuma dijadiin coba-coba doang. Wah, ngeri banget dong ya. Atau my friend, ibarat pacaran sama orang yang belum dewasa seperti kamu sedang pacaran sama anak kecil. Bisa ngebayang dong gimana tingkah laku anak kecil. Pasti cenderung hanya lebih menuntut daripada memberi. Bener dong, anak kecil dikit-dikit minta dibeliin es krim, dikit-dikit nangis minta dibeliin mainan.
minta diperhatiin, minta digendong. Pokoknya hanya minta, dan minta. Itulah pacaran sama orang yang belum dewasa. Bisa kebayang dong ya, kamu pacaran sama seperti seorang anak kecil. Wah, bisa jadi hidupmu jadi repot banget. Sekali lagi, yang ada bukannya saling memberi, tapi cuman menuntut. Dan itu bisa bikin hidup kamu jadi beban banget. Jadi pastikan my friend, kalau kamu merasa belum dewasa, stop. Mending ditunda dulu deh. Perbaiki diri kamu dulu, dewasakan diri kamu dulu, sehingga kamu benar-benar siap untuk berpacaran. Yang keempat, belum bisa move on. Ingat dong ya, yang namanya move on itu berpindah my friend, dari satu tempat ke step yang lebih lanjut. Nah, kalau belum bisa move on, artinya kamu masih terikat nih sama bayang-bayang pacar di masa lalu. Atau si mantan yang masih membayang-bayangin hubungan kamu saat ini. Kebayang dong ya, kalau kamu belum move on, tapi kamu maksa diri mau pacaran. Jangan-jangan pacaran kamu nih cuma jadi pelarian. Wah, itu bisa bahaya banget. Kamu menjalin hubungan sekarang, tapi terus dengan ingatan tentang si mantan. Jadinya, dikit-dikit kamu pasti bakal banding-bandingin nih antara pacar kamu yang sekarang dengan mantan yang dulu. Atau jangan-jangan bukan hanya banding-bandingin, tapi setiap kamu lagi pergi sama si doi yang sekarang, seolah-olah yang kebayang semua mukanya mantan. Itu bisa bahaya banget. Akhirnya hubungan kamu gak bakal jadi hubungan yang langgeng. Karena sekali lagi, itu hanya sebagai pelarian untuk kamu mengisi kekosongan hatimu sesaat. Dengan kata lain, kamu berpikir, daripada hatiku luka, mending supaya aku bisa cepet ngelupain mantanku, aku cari pacar aja deh. Wah, ini bener-bener pelarian yang gak sehat ya my friend. So, mendingan beresin dulu deh hubungan kamu di masa yang lalu. Yang kelima, ini adalah tanda yang terakhir, yaitu kamu belum memaafkan. Di sini kamu bukan cuma nggak move on dari mantan kamu, tapi mungkin kamu juga belum memaafkan hal-hal yang pernah kamu alami di masa lalu. Bisa jadi ini pengalaman-pengalaman traumatis. Misal nih, kamu pernah diselingkuhin. Mungkin kamu udah move on, tapi tanpa sadar ketika kamu belum memaafkan, ketika kamu membangun hubungan yang sekarang, kamu cenderung akan terus takut untuk diselingkuhin my friend. Artinya jadi insecure terus nih. Atau bisa jadi kamu belum memaafkan pengalaman kamu ketika kamu masih kecil. Misal, kamu pernah melihat ayahmu yang memperlakukan ibumu dengan kasar. Dan karena kamu belum memaafkan hal itu, akhirnya dalam membangun hubungan, kamu juga terus insecure. Jangan-jangan kamu juga bakal disakiti seperti ibu kamu dulu. Atau bisa juga my friend, kamu belum memaafkan karena ketika kecil kamu pernah diabaikan nih misalnya. Akhirnya dalam menjalin hubungan, mungkin kamu akan menjadi pribadi yang sangat dependen atau tergantung dengan pacar kamu karena takut bahwa kamu bakal ditinggalin atau diabaikan lagi. Parahnya, apa aja yang pacar kamu minta bisa aja kamu penuhin gara-gara kamu takut ketinggalan. So pasti my friend, kalau kamu masih punya luka-luka atau pengalaman traumatis di masa lalu, mending kamu beresin dulu my friend. Pastikan ketika kamu sudah beres dengan diri kamu sendiri, saat itulah kamu sudah siap untuk berpacaran. Boleh loh datang ke psikolog, konselor, atau orang-orang tenaga profesional yang bisa membantu kamu. Oke deh, itu tadi 5 tanda kalau kamu belum siap pacaran. Ibarat seperti 2 gelas ini my friend. Kalau kamu belum siap pacaran, kamu seperti gelas yang masih kosong. Artinya dalam hubungan pacaran kamu cenderung akan menuntut dan meminta dari pasangan kamu. Kamu minta diperhatiin. Kamu minta untuk selalu jadi yang nomor 1. Kamu minta dibantuin ngerjain tugas, minta dibelikan ini itu. Gak heran dong ya, lama-lama bisa jadi pacar kamu yang tadinya mungkin udah penuh, dia yang lama-lama jadi kosong dan kekeringan. Atau sebaliknya nih, kalau kamunya yang sudah terisi penuh atau kamu yang sudah siap pacaran, tapi pasangan kamu yang belum siap pacaran, akhirnya hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Saling menuntut, saling meminta, dan akhirnya gak jadi hubungan yang sehat. Bahkan yang paling parah my friend, kalau hubungan ini diteruskan, ini bakal jadi hubungan yang toksik banget. Karena kamu seolah-olah gak bisa hidup tanpa pasangan kamu. Ya jelas dong, kalau gak ada dia, siapa yang mengisi kekosongan kamu? Karena dia jadi segalanya dalam hidup kamu. Wah, ini bahaya banget my friend. Jadi harus gimana dong? Nih, pacaran yang udah siap ibarat gelas yang dua-duanya sudah terisi penuh dengan air. Artinya kamu gak akan lagi saling menuntut, saling meminta, atau saling mengambil dari pasangan kamu. Tapi yang ada, kalian saling memberi, saling mengisi, saling menambahkan satu sama lain. Bisa kebayang dong, pacaran yang seperti ini, inilah pacaran yang sehat.
buat yang sudah bergabung di channel Ayu Landiri. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.